Melanjutkan cerita sebelumnya. Cahaya petir berkedip di alis penatua Lei setelah dia melihat Hong Tianxiao berhasil menahan boneka iblis bumi. Dia menatap Xiaoyan ketika dia berkata dengan suara yang dalam, "Formasi penjara 9 petir surgawi ini adalah formasi hebat dari pavilion petir angin utara saya. Formasi ini dibentuk oleh 20 ahli Dahuang dan 46 ahli Dawang. Apalagi, kami bertiga akan bertindak sebagai pusat formasi. Jika kamu dapat menerobosnya hari ini, namamu Xiaoyan akan dapat mengguncang seluruh wilayah utara dataran tengah." Ekspresi Xiaoyan tidak berubah setelah mendengar kata-kata penatua Lei. Dia perlahan mengangkat tangannya dan memutarnya. Bola meriam spiritual yang sangat besar berputar dan terbentuk. Segera, bola meriam spiritual itu mengeluarkan ledakan dan menembak dengan cepat ke arah penatua Lei. Menghadapi serangan Xiaoyan, penatua Lei tidak berani meremehkannya. Segel di tangannya berubah dan awan gemuruh bergoyang di langit. Segera, suara keras terdengar dan petir gila muncul seperti naga yang marah. Itu dengan kejam menghancurkan meriam spiritual itu. Dua serangan ganas perlahan-lahan dimusnahkan. Gelombang energi yang kuat menyebar dengan cepat dan ganas. Namun, itu akhirnya tersebar ketika mencapai jarak 1 inci di sekitar Xiaoyan dan penatua Lei. Tatapan Xiaoyan perlahan melihat ketiga penatua itu. Ada energi cahaya petir di kepala mereka yang menembus awan gemuruh. Di antara mereka bertiga, hanya penatua Lei yang mengarahkan serangan. Dua penatua yang tersisa tampaknya menuangkan semua doki di dalam tubuh mereka ke awan gemuruh ini. Formasi hebat ini memang sulit, ucap Xiaoyan di dalam hatinya. Keahlian petir surga. Wajah penatua Lei sangar dan ganas sementara segel di tangannya dengan cepat berubah. Awan petir bergejolak secara gila di langit. Sesaat kemudian, jarinya tiba-tiba menunjuk ke arah Xiaoyan. Awan itu mengeluarkan suara gemuruh ketika sejumlah besar petir seperti ular melesat keluar darinya. Akhirnya, mereka menyerang Xiaoyan dari segala arah. Kaki Xiaoyan dengan lembut menginjak ke bawah ketika api hijau melonjak dari tubuhnya. Segera, itu meresap ruang ratusan kaki di sekitarnya. Nyala api naik keras dan berubah menjadi serigala api besar yang meraung di langit. Serigala api itu melebarkan mulut besarnya dan kekuatan Isa melonjak. Segera, petir besar itu ditelan olehnya. Setelah petir benar-benar ditelan oleh serigala api, gelombang demi gelombang petir yang menghilang mulai dipancarkan dari tubuh serigala api. Tubuhnya juga menjadi sedikit pucat. Namun, pada akhirnya serigala api itu menghancurkan petir besar itu. Pergi. Xiaoyan menjentikan jarinya. Ekspresi gila segera melonjak di mata serigala api ketika dia bergerak dan melompat ke langit menyerbu penatua Lei dan yang lainnya. Sebelum serigala api tiba, suhunya yang tinggi menyebabkan ekspresi ketiga penatua berubah. Wajah mereka terkejut saat mereka berseru, "Api surgawi!" Tebasan petir surga. Jeritan keras terdengar dan cahaya perak tiba-tiba melintas di langit. Segera, serigala api itu berhenti. Sesaat kemudian, serigala api itu perlahan terbelah dan secara bertahap berubah menjadi ilusi. Xiaoyan, seret mereka keluar. Mereka mendapat kekuatan dari formasi itu dan akan dapat terus menggunakan serangan petir. Kekuatan spiritualku tidak bisa bertahan terlalu lama di tubuhmu. Karena itu, kamu harus cepat dan selesaikan ini. Suara Tian Wu Junjie tiba-tiba terdengar di dalam hati Xiaoyan. Xiaoyan sedikit mengangguk setelah mendengar suara Tian Wu Junjie. Dia menghirup udara dalam-dalam dan jarinya dengan lembut menekan segel api di kepalanya. Itu membentuk kait dan api berwarna putih dengan cepat keluar dari sana. Xiaoyan meraih api tulang dingin. Begitu itu muncul, api hijau terpecah berubah menjadi api jatuh hati dan inti teratai api hijau. 3 jenis api surgawi ditangguhkan di depan Xiaoyan. Akhirnya, ketiga jenis api itu tiba-tiba mulai menyatu ketika tangan Xiaoyan terkepal. Segera, kekuatan liar dan ganas yang menakutkan perlahan menyebar. 3 jenis api surgawi? Bagaimana mungkin? 3 penatua itu langsung terkejut terheran-heran ketika mereka melihat 3 jenis api surgawi di depan Xiaoyan. Mereka semua tanpa sadar menjerit karena tidak percaya. Ekspresi penatua Lei juga menjadi jauh lebih suram setelah teriakan yang mengejutkan terdengar. Pandangannya langsung melihat ke arah penatua Feng dan Dian. Mereka mengepalkan tekad di dalam hati mereka dan segel di tangan mereka mulai berubah. Mengikuti perubahan cepat pada segel tangan mereka, pilar petir yang dipancarkan dari kepala mereka menjadi lebih kuat. Setelah menerima sejumlah besar doki petir, awan petir di langit muncul seperti binatang buas yang merayap. Ini memancarkan gelombang suara gemuruh dan energi yang ganas dengan cepat terbentuk pada saat yang sama. Ketika energi yang ganas ini terbentuk, wajah ketiga penatua itu secara bertahap menjadi pucat. Sementara itu,
3 jenis api surgawi bergabung di tangan Xiaoyan. Sementara mereka bergabung, benang kekuatan gila perlahan muncul keluar. Ini menyebabkan kekuatan spesial di sekitar Xiaoyan membentuk beberapa retakan hitam seperti benang. Dengan kondisi Xiaoyan saat ini, tidak sulit baginya untuk menggabungkan ketiga jenis api surgawi. Karenanya, sebuah teratai api 3 warna seukuran Johnny perlahan muncul di telapak tangannya. Xiaoyan lemparkan benda ini ke arah petir itu. Itu adalah pusat dari formasi mereka. Selama tempat itu rusak, ketiga penetua ini akan terluka parah. Bahkan orang-orang yang membentuk formasi di luar akan menderita serangan balasan. Suara Tianwu Junje terdengar di dalam hati Xiaoyan saat teratai api terbentuk. Tangan Xiaoyan bergerak setelah mendengar suara Tianwu Junje. Teratai api 3 warna di tangannya berputar dan terbang keluar. Targetnya adalah awan gemuruh yang berputar di langit. Ekspresi penetua Le, Feng dan Dian berubah suram lagi ketika mereka melihat apa yang dilakukan Xiaoyan. Mereka segera menggigit lidah mereka dan 3 tetes darah dimuntahkan ketika mereka berteriak dengan marah. 9 penjara petir surgawi, gemuruh dewa ngamuk. Setelah teriakan 3 penetua itu terdengar, ledakan yang menggetarkan jiwa segera terdengar dari petir. Kecepatan berputar juga berhenti dengan lambat. Segera, cahaya perak melesat keluar dan petir yang sangat besar itu hancur. Gemuruh yang keras muncul seperti raungan dewa marah yang bergema di langit. Namun, ledakan yang menggetarkan jiwa tidak muncul. Tempat di mana teratai api 3 warna membentuk kontak dengan tinju besar memiliki banyak lipatan spesial. 2 energi yang sangat menakutkan itu diam-diam saling mengikis. Seiring dengan pengikisan 2 energi yang menakutkan ini, lubang hitam perlahan muncul. Lubang hitam itu secara bertahap mulai melebar. Tinju petir besar dan teratai api 3 warna mulai mengamuk lagi mengikuti pertumbuhan lubang hitam itu. Banyak ular pelat muncul mengikuti tinju petir itu saat mereka dengan liar berjatuhan. Mereka dengan kasta disalurkan menuju teratai api. Di hadapan serangan liar dan ganas dari petir besar itu, teratai api 3 warna menjadi sangat santuy. Teratai api 3 warna itu berputar dan banyak bibit api yang membawa 3 warna dipancarkan. Teratai api 3 warna itu perlahan berputar. Mengikuti setiap putarannya, tinju petir besar menjadi sedikit redup. Pada saat yang sama, ekspresi ketiga penatua itu juga menjadi lebih pucat. Kekuatan mengerikan dalam teratai api itu menyebabkan mereka memiliki rasa takut yang membentang dari dalam ubun-ubun mereka. Kecepatan berputar dari teratai api 3 warna tiba-tiba menjadi jauh lebih cepat. Mengikuti peningkatan kecepatannya, kecepatan tinju petir besar menjadi jauh lebih redup. Pada akhirnya, tinju petir itu tiba-tiba bergetar dan banyak garis retakan perlahan menyebar di depan mata suram ketiga penatua tulul itu. Akhirnya, petir itu mengeluarkan suara retak dan runtuh menjadi titik cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya. Tinju petir besar itu runtuh akibat serangan teratai api 3 warna dari Xiaoyan dan ketiga penatua itu akhirnya memuntahkan seteguk darah segar. Warna teratai api 3 warna telah menjadi jauh lebih redup saat tinju petir besar itu runtuh. Namun, untungnya teratai api 3 warna itu tidak menghilang. Teratai api 3 warna itu berhenti sejenak sebelum mengeluarkan suara sat. Itu kemudian berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke arah awan di langit. Melihat ini, tubuh penatua Le segera tremor. Dia dengan cepat mengganti segel tangannya dan beberapa pilar petir besar segera melesat keluar dari awan. Pilar petir itu dengan kejam menyerang teratai api itu, tetapi pilar petir itu tidak menyebabkannya berhenti bahkan ketika bibit api 3 warna bangkit. Bibit api ini mungkin tampak cebol, tetapi mereka langsung menguapkan pilar petir saat terjadi kontak. Pilar petir tidak menghentikan serangan teratai api itu. Sementara bibit api 3 warna naik, sinar cahaya yang dibentuk oleh teratai api masuk ke dalam awan gemuruh. Balai surga, sebar formasi. Mata penatua Le segera menjadi jauh lebih suram ketika melihat teratai api menerobos ke dalam awan gemuruh. Jeritannya seperti Tarsan langsung bergema. Namun, sebelum ahli papilun petir angin utara di bagian luar formasi dapat mendengarkan teriakannya, bagian dalam awan gemuruh mengeluarkan ledakan yang menggetarkan jiwa yang bergema di tempat itu. Segera, gelombang api besar melonjak keluar. Awan gemuruh bertahan untuk sesaat di hadapan serangan dari gelombang api besar sebelum pecah berubah menjadi kelompok cahaya listrik kecil. Awan gemuruh diciptakan oleh para ahli dari pavilion petir angin utara dan 3 penatua itu. Oleh karena itu, mereka secara alami kena batunya sekarang setelah dihancurkan. Segera, pilar petir yang tersebar di seluruh tempat menghilang. Banyak suara darah yang dimuntahkan berulang kali terdengar di kota Tianbei. Tubuh penatua Le, Feng dan Dian di langit diam sejenak setelah serangan mengerikan itu. Wajah mereka akhirnya berubah pucat pasi sementara napas mereka menjadi lamban. Mundur, tangan penatua Le tremor berat. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengepalkan tekad di dalam hatinya dan mengucapkan sepatah kata itu. Karena kamu sudah memaksaku keluar,
Kamu tidak bisa berharap aku pergi begitu saja dengan tangan kosong setelah menghabisi banyak tenaga untuk terlibat dalam baku hantam besar denganmu, ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Matanya menyatu dan kekuatan spiritual yang agung segera melonjak ke segala arah. Segera, itu menembus ruang dan dengan keras melesat ke arah 3 penatua itu. Kedebuk. Tubuh ketiga penatua itu menderita pukulan berat dari kekuatan Xiaoyan dan seteguk darah segar keluar dari mulut mereka. Tubuh mereka terpental mundur seperti bola meriam. Ketika mereka mundur, cincin yang mereka bakar di jari mereka terlepas. Setelah itu, cincin itu diraih oleh kekuatan spiritual Xiaoyan sebelum terbang menuju Xiaoyan. Penatua Feng menjadi marah semarah-marahnya setelah melihat bahwa cincin penyimpanan mereka telah dicuri. Dia baru saja akan berteriak dengan marah ketika penatua yang mengalami tremor menghentikannya. Ayo pergi dulu. Dengan teriakan keras penatua Le, penatua Feng dan Dian melepaskan dogi yang tersisa. Cahaya petir melonjak dan mereka bertiga berubah menjadi 3 sinar cahaya yang mengalir keluar dari kota Tianbe dengan jarak seperti kilat. Setelah itu, mereka menghilang ke cakrawala. Xiaoyan memberi isyarat dengan tangannya setelah melihat 3 penatua itu melarikan diri. Yo yo yo. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian hantamkan subscribe-nya, nyalakan tombol loncengnya, hantam-hantam like-nya, dijamin pecah HP bapak kau. Akhir kata, saya ucapkan bye.